Pengendara datang ke pom bensin, menyebutkan berapa liter yang dia mau, lalu mengalirlah bensin ke dalam tangki. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana bensin ini bisa sampai ke pom bensin? Kenapa bensin warnanya kuning muda, padahal minyak mentah yang kita tahu berwarna hitam dan pekat? Semua bermula dari 250 juta tahun yang lalu. Fosil organik dari hewan dan tumbuhan tertimbun berlapis-lapis pasir dan lumpur yang mengeras. Suhu dan tekanan di bawah tanah membuat zat tersebut berubah menjadi senyawa hidrokarbon dalam bentuk minyak. Lapisan yang mengandung minyak atau reservoir terkubur ribuan meter di bawah permukaan tanah. Bagaimana cara perusahaan minyak mengangkat minyak tersebut? Pertama-tama, setelah perusahaan minyak diberikan izin untuk mengeksplorasi sebuah blok minyak, mereka harus melakukan survei yang disebut seismic survey. Prinsipnya begini, mereka memasang alat pembangkit gelombang suara atau seismic guns dan ditembakkan ke bawah tanah. Gelombang-gelombang tersebut akan dipantulkan kembali sesuai dengan jenis lapisan tanah yang dilaluinya. Lalu di atas permukaan, dipasang juga antena yang akan menangkap kembali gelombang suara tersebut. Bila survei dilakukan di darat, antena ini disebut geophone. Bila dilakukan di laut, namanya hydrophone. Dari lamanya waktu yang ditempuh dan juga kekuatan gelombang yang diterima kembali di permukaan, perusahaan minyak bisa memodelkan struktur lapisan bawah tanah dan bisa memprediksi pada kedalaman berapa minyak tersebut berada. Setelah letak minyak diprediksi, selanjutnya pengeboran eksplorasi. Tujuan dari pengeboran ini untuk membuktikan bahwa apa yang telah dibaca pada tahap seismic survey tadi benar adanya. Untuk melakukan ini, perusahaan minyak mendirikan kilang pengeboran atau disebut juga rig. Rig bisa di darat, bisa juga dilepas pantai. Bila ditemukan minyak, akan dibor sumur-sumur tambahan untuk memaksimalkan produksi minyak pada blok minyak tersebut. Minyak di bawah tanah diangkat ke permukaan menggunakan bantuan pompa, lalu dialirkan lebih lanjut ke pipa-pipa yang membawanya ke kilang penyulingan atau refinery. Kadang, minyak ini dimasukkan ke drum atau barrel dan dipindahkan ke kapal tanker raksasa sepanjang 300 meter untuk dibawa ke refinery di tempat lain. Sampai tahap ini, minyak tersebut masih berupa minyak mentah. Dan inilah jenis minyak yang sering diberitakan sebagai harga minyak dunia yang naik dan turun. Minyak mentah masih harus diproses lebih lanjut sebelum akhirnya dapat kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Refinery adalah tempat untuk memproses minyak lebih lanjut. Sesampainya di refinery, minyak mentah ini dimasukkan ke menara penyulingan atau distillation chamber. Di menara tersebut, minyak dipanaskan hingga 370 derajat Celcius. Komponen-komponen yang terkandung di dalam minyak mentah, satu demi satu akan terpisah berdasarkan temperatur kondensasi mereka. Aspal dan produk berat lainnya akan berada di bagian bawah menara. Sementara diesel atau solar, aftur atau bahan bakar pesawat, dan bensin atau gasoline akan menguap dan terpisah pada bagian atas menara. Satu barel minyak yang dihasilkan setara dengan 159 liter. Setelah melalui proses penyulingan, dari 159 liter ini biasanya didapatkan 5 liter aspal, 6 liter LPG, 15 liter jet fuel atau bahan bakar pesawat, 35 liter solar, 73 liter bensin, dan 25 liter produk-produk lainnya. Bensin yang sudah disuling, lalu diambil sampelnya dan masuk ke dalam laboratorium pengujian. Bensin ini diteliti kandungannya dan dimasukkan ke dalam knock testing engine atau mesin pengujian knocking. Apa itu knocking? Saat bensin masuk ke dalam silinder mesin di kendaraan kita, ia mengalami kompresi. Dalam prosesnya, terkadang terjadi pembakaran spontan yang menyebabkan bunyi letupan atau knocking.
Ini terjadi karena pada bensin tersebut terlalu banyak kandungan heptan dan kurang kandungan oktan. Dengan meningkatkan kandungan oktan, maka knocking akan berkurang. Penambahan oktan dilakukan sesuai dengan spesifikasi produk atau regulasi pemerintah. Apabila telah lolos pengujian kualitas, maka bensin tersebut siap untuk dijual. Selanjutnya, keran-keran akan dibuka dan bensin akan mengalir ke terminal-terminal di berbagai lokasi. Di terminal tersebut, truk-truk tangki sudah menunggu dan akan mengantarkan bensin ini ke ratusan pom bensin di sekitarnya. Sesampainya di pom bensin, truk tangki akan mengosongkan muatannya dan kembali ke terminal. Bensin yang dibawa truk tadi disimpan di tangki penyimpanan bawah tanah di masing-masing pom bensin. Lalu, dipompa masuk ke dalam kendaraan kita. Dari rantai proses tersebut, tentu dapat kita pahami faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perbedaan harga jual bensin antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, bahkan satu negara dengan negara yang lain. Dipengaruhi oleh antara lain infrastruktur pendukung distribusi, kebijakan pajak, nilai oktan atau RON dan kapasitas refinery, kebijakan pemerintah dalam subsidi, dan transportasi.